Oke, selamat malam buat semuanya. Kita malam hari ini kita trying again. Tadi ada sesuatu something ya. Malam hari ini kita di program pemerintah Provinsi Riau dari Depuan Riau, dedikasi untuk perempuan dan anak. Spesial malam hari ini di episode E1, Edutainment perempuan dan anak. Oke, dan sorry banget ya, kita masih punya spesial narasumber. Ada Bunda Winda dari SIA, kemudian ada Bunda Nancy dari Pekanbaru, dan ada Angeline dari Pekanbaru, dan nanti ada Dr. Jufriman dan juga ada Ibu Ica akan bahas mengenai CTPS, cuci tangan pakai sabun sepenting apa, sehingga saat ini kita juga sebaiknya tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap cuci tangan ya. Oke, baik, kita ingin sapa balik ya. Ada Angelin dan ada Bunda Winda dan ada juga nanti Bunda Nancy. Oke, Angelin bisa dilanjut ya. Seperti apa ini perjuangan kamu mengisi masa muda dan bisa pada titik saat ini? Silakan dilanjutkan, Angelin. Saya dari kecil udah les pelajaran ataupun yang lain. Jadi bisa bisa saling melengkapi tentang brain and beauty and behavior-nya. Oke, baik, Angelin boleh tahu ini pernah melihat nggak ada sebuah pembulian atau di sekolah itu ada yang suka ngejek atau pernah jadi korban diejek teman atau seperti apa ini? Pernah nggak? Saya ingin coba dari kisahnya Angelin, seorang anak muda yang saat ini juga masih duduk di bangku SMP. Pernah, tapi dulu pas SD. Oh, pas SD ya. Nah, oke. Baik, kami undang Bunda Winda dan juga Bunda Nancy. Ayo gabung di sini. Kita pengen nih ngobrol bareng masih di program spesial E1 Edutainment perempuan dan anak Riau saat ini. Oke, itu di SD pengalamannya boleh cerita seperti apa? Diejek atau jangan-jangan kamu pelakunya? Enggak, diejek. Oh, diejek. Diejek kenapa? Kamu kan cantik, pinter gitu ya. Kenapa? Pernah diejek tentang fisik gitu. Oh, bukannya kamu udah, kalau kita lihat kasat mata ini udah cantik banget gitu, perfect banget gitu. Kenapa kamu imut banget atau kurang 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 gemuk atau gimana? Kurus banget atau gimana? Enggak tahu sih, tapi Oh, emang nggak tahu. diejek. Oh, pernah diejek. Nah, itu Paling waktu diejek itu gimana nih? Kamu waktu di apa namanya, dibully sama teman, gimana nih perasaan kamu? Dan apa yang kamu lakukan? ya kalau yang diejek itu diem aja. Oke, diam aja. Oke. Baik, tetap di sini kita balik ke Bunda Winda. Bunda Winda, karena Bunda malam hari ini ngebawain tema tentang stop perundungan, boleh dong sebagai masyarakat begitu ya. Anda melihat perundungan itu seperti apa sih? Boleh dijelasin terlebih dahulu dan bagaimana seorang Bunda Winda ini punya tekad dan mengimplementasikan bahwa ini harus ditindak dan apa kira-kira inovatif dari Bunda Winda? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, tadi saya sudah perkenalkan diri juga ya, Mas Pria. Ah, iya, Ibu Bunda dari siapa SMP sih nggak kenal Bunda Winda gitu ya kan? Mampura, Kabupaten Siak ya. Baik, Oke. kebetulan saya juga di sekolah penggerak. Nah, bercerita tentang perundungan atau lebih dikenal dengan istilah bully sekarang ya, Yes. oleh para siswa, oleh masyarakat. Mungkin kalau perundungan ini agak asing juga kita mendengar. Biasanya bully ya. Nah, ini kan uh, bully ini sering terjadi berdasarkan penelitian yang pernah saya baca. Itu pada tahun 2008 di usia SMP dan SMA itu, pada umumnya itu anak kita terjadi bully di sekolah. Itu hampir kira-kira 67% para pelajar ataupun siswa yang berada di usia SMP dan SMA itu mereka terjadi perundungan ataupun bully yang mereka alami, baik itu dengan teman mereka sekelas, baik itu dengan kakak kelas mereka, atau juga dengan guru dan juga kepala sekolah, malah juga ada preman sekolah. Nah, ini yang perlu memang menjadi sesuatu yang sangat harus kita berikan pendidikan kepada para peserta didik, agar bagaimana mereka
mensosialisasikan perundungan itu seperti apa ya. Kemudian kita tahu bahwa perundungan itu biasanya adalah merupakan suatu tindakan perilaku yang agresif ataupun negatif seseorang ataupun sekelompok orang yang dilakukan berulang-ulang kali oleh sekelompok orang ya. Ini dilakukan baik secara fisik maupun non fisik ataupun baik secara kekerasan kepada si pelakunya. Nah, ini sering terjadi di sekolah yang memang banyak hal-hal yang tak kita inginkan. Nah, saya selaku kepala sekolah penggerak di SMP 1 Mempura meminimalisir perundungan yang terjadi di sekolah ataupun bully. Karena kita melihat bahwa bully yang terjadi di sekolah ini kan banyak macamnya. Ada yang berbentuk fisik, non fisik, verbal, ya. Awalnya mungkin seperti Ananda Angel katakan, ya awalnya berseloroh kata orang Melayu, ya, ejek mengejek, apa ya, iseng-iseng, tapi itu menyakitkan perasaan teman, sehingga nanti apa dampaknya, kawan kita bisa minder, atau mungkin Angel ya, mungkin dengan wajah yang cantik, nanti kalau mungkin kita tidak mau berteman dengan teman lainnya, nanti jangan berteman sama Angel, begini-begini. Awal kan kita cerita-ceritaannya sekedar untuk ini, tapi itu termasuk juga bully terhadap sesama teman. Nah, Ya, karena itu bisa kita lihat. pengalaman Angel ini Bunda, ini di SD udah dibully Ya, loh Bun. Tidak hanya SMP SMA, tapi SD dia udah merasakan korban bully. Tadi ceritanya seperti itu. ya. Nah, memang itu yang terjadi karena Apakah bully ini ini bahasa sebuah fenomena jadi sebuah kebiasaan yang dibiasakan ini? Atau seperti apa nih harusnya kita bersikap dan menilai ini menjadi sebuah wabah yang harus diambil sebuah kebijakan? ya jelas. Karena bagaimanapun bully ini kan membuat Ananda kita tidak nyaman di sekolah. Orang tua juga tidak nyaman. Nah, pihak sekolah salah satu untuk mengantisipasi bully ini adalah dengan cara pertama mungkin selaku kepala sekolah ini harus mensosialisasikan bully-bully apa yang terjadi di sekolah, bentuk kekerasan apa. Kalau memang ada yang terjadi, Ananda ataupun orang tua harus melapor kepada pihak sekolah. Nah, Oke, yang mungkin yang sudah saya lakukan ya contohnya, kita di sekolah saya itu, di sekolah SMP 1 Mempura merupakan sekolah penggerak, kita ada namanya agen perubahan. Agen perubahan inilah mereka mensosialisasikan kepada baik itu kepada orang tua yang saat kita undang mungkin lewat sekolah dan juga melalui tamu-tamu yang datang, dan juga agen perubahan yang ada di sekolah yang dibentuk oleh pihak sekolah ini mensosialisasikan kepada para peserta didik, orang tua yang ada di sekolah agar bully itu seperti apa. Nanti terjadinya bully ini bagaimana cara menanganinya. Dampak-dampak bully itu seperti apa. Ini juga harus diberikan wawasan kepada peserta didik kita dan juga orang tua. Ini juga harus langkah awal yang perlu kita sosialisasikan kepada peserta didik, anak muda, dan ayah bunda juga begitu. Oke, setuju Bunda. Tapi saya balik dulu ke si cantik kita, ke Angelin. Ini kan tadinya dibully SD. Ternyata SMP dia punya potensi keren gitu ya sebagai putri anak Riau begitu. Ini kan juga apa ya? Bully itu justru mungkin apakah ini menjatuhkan atau menjadi semangat? Kita tanya dulu ke Angelin. Ketika Kak Angelin ini dibully ya waktu SD, ternyata di SMP-nya bisa menjadi putri anak Riau 2022. Ini kan apakah bully yang saat itu diterima menjadi apa ya? Anda tidak termotivasi atau Anda lebih termotivasi bahwa ingin menunjukkan bahwa Angelin yang dibully adalah Angelin yang hebat, atau seperti apa ini terhadap Kak Angelin yang dibully? Lebih termotivasi sih. Oh, jadi lebih semangat ya. Jadi buat yang di luar sana, buat anak-anak yang sudah suka ngebully, hati-hati, jangan-jangan orang yang dibully ini justru lebih berhasil, begitu ya Kak Angelin? Iya. Oke. Nah, saat itu pasti sedih dong waktu dibully. Nah, apa yang ada di hati Kak Angelin? Saya pengen kalau bisa flashback ketika menerima perlakuan dibully, apa yang ada di hati Kak Angelin? Apakah sempat cerita ke orang tua atau ada tempat untuk cerita ketika Anda dibully? Cerita ke orang tua sih. Oke. Tanggapan dari orang tua seperti apa waktu Kak Angelin dibully? Boleh tahu saat itu seperti apa? Kalau boleh diingat? Saya baru masuk lagi nih. Oke. Ditahan sebentar Bunda Nancy. Kak Angelin silakan. Boleh. Lebih semangat aja, terus langsung tentang fisik aja,
kita bakal lebih. Oke, baik. Saya balik ke Bunda Winda. Bunda Winda, kebetulan Anda seorang kepala sekolah SMP Negeri 1 Menpura Kabupaten Siak. Oke, Anda punya kebijakan gitu untuk menerapkan hal-hal yang bisa menghentikan bully di lingkungan sekolah karena juga sekolah penggerak. Namun bagaimana di kehidupan sehari-hari sebagai seorang ibu, sebagai masyarakat, bagaimana cara Anda untuk mencoba juga punya sebuah konsep bahwa di lingkungan itu bisa terminimalisir kegiatan atau aktivitas negatif seperti bully. Nah, jadi begini, yang saya lakukan di sekolah itu pertama agar anak-anak kita ini terhindar dari bully adalah mungkin apa yang dialami oleh Ananda Angel tadi, bahwa dengan dia dibully itu memberikan dampak positif juga. Kenapa? Untuk lebih memotivasi untuk kita lebih sukses. Karena apa? Itu salah satu juga bagaimana untuk mencegah bully. Jadikan dia sebagai motivasi begitu. Kenapa demikian? Dengan bully tadi menjadi motivasi diri kita sebagai pelajar. Yang Ananda Angel tadi pernah dibully waktu masih SD, tapi dia menjadikan itu sebuah motivasi. Nah, inilah bagaimana cara kita mencegah bully, jadikan bully itu sebagai motivasi. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Kemudian juga bagi anak-anak kami yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari sekolah itu sering diejek. Nah, mungkin cara menghindarnya adalah dengan cara kita harus bisa jangan mudah terpancing dengan bahasa-bahasa dari teman-teman kita yang mengejek-ejek. Kalau kita terpancing maka akan terjadi bully, akan terjadi perkelahian, akan terjadi perundungan. Ini akan berakibat fatal lagi. Yang mungkin masalahnya kecil akan menjadi besar sehingga nanti terjadilah kekapai segala macamnya gitu. Baik. Nah, kemudian juga Bunda Winda ditahan sejenak. Saya ingin menginformasikan juga buat Bunda Nancy agar lebih stabil lagi ya kameranya, karena setelah ini Bunda Nancy akan bicara konsep bagaimana bully ini, sikap orang tua ini. Mungkin orang tua punya, siapapun orang tua di luar sana punya andil ini ya, agar anak-anaknya di rumah juga diedukasi agar tidak melakukan aktivitas membuli seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa stabil. Bunda Winda, silakan dilanjutkan. Ya, nah kemudian kita juga harus memberikan kepercayaan diri terhadap anak-anak kita, terutama para peserta didik ya, dia harus percaya diri. Sehingga juga dampak dari bully ini ada juga positifnya, membuat anak harus lebih percaya diri begitu kan. Kemudian juga menjadikan motivasi yang seperti yang Angel rasakan. Kemudian juga kita jangan mudah terpancing begitu, mudah terpancing untuk melawan kakak kelas kita. Akhirnya nanti ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Nah, jadi juga kita harus banyak menjalin pertemanan dalam lingkungan sekolah sehingga tidak ada perbedaan antara ini geng-geng ini. Nah, hal yang sekecil itu nanti kan bisa berakibat fatal sehingga nanti ada gap, ada geng. Ini hal yang mudah terjadi di sekolah ini. Hal yang sekecil apapun ini bisa merangsang terjadinya perundungan ataupun bully. Nah, saya sepakat. Jadikan bully itu menjadikan motivasi, kepercayaan diri bagi kita. Kemudian kita kalau ada terjadi di teman-teman kita jangan sok jadi pahlawan pula, tapi kita harus bisa menghindar sebisa-bisanya. Kalau perlu ada hal-hal yang terjadi itu, kita harus melapor kepada pihak terdekat di sekolah. Ya siapa? Ya guru, orang tua kita di sekolah. Kemudian juga ya boleh dengan wali kelasnya, guru BK-nya, dan juga kalau di sekolah saya itu memang dibentuk tim agen perubahan supaya kalau ada mungkin hal-hal yang mungkin juga terjadi perundungan ini minimal bisa diminimalisir, karena kita sadar bahwa perundungan itu tetap ada terjadi di sekolah, tapi harapannya minimal ya kita bisa mengantisipasi, selalu mensosialisasikan kepada anak didik kita, kepada orang tua kita, memberikan edukasi pentingnya kita misalnya bagaimana saat terjadinya perubahan pencegahan terhadap bully di sekolah, apa yang dilakukan oleh Ananda kita begitu. Nah, baik, ini diberikan edukasi. kita juga punya masukan ini ya buat pemerintah Provinsi Riau, mungkin barangkali kita punya call center khusus ya, agar dimanapun orang yang korban bully bisa melapor ke Depuan begitu ya. Bisa bunda-bunda itu juga bisa melakukan monitoring kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperkuat psikis anak-anak kita di Riau tentunya. Oke, baik, sebelum ke Bunda Nancy, saya balik ke putri anak Riau, Kak Angelin. Kak Angelin,
apa sih menurut Kak Angelin ketika ada orang di luar sana masih suka membuli? Nah, kemudian apa sih yang bisa Kakak berikan motivasi buat korban-korban pembulian di luar sana? Dari seorang siswi SMP yang masih SMP ini ternyata punya pemikiran yang luar biasa. Kak Angelin, silakan Anda bisa berbagi motivasi buat teman-teman di luar sana. Saya yakin, silakan. Jadi setiap orang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lihat hal lebih dan berpikir positif agar tetap maju. Oke, baik, setelah ini kita akan dengarkan apa kata konselor pendidikan dan tester psikolog Bunda Nancy. Tapi sebelumnya saya ingin dengar lagi ini suara syahdunya Bunda Winda. Boleh dong disenandungkan di sini. Boleh. Baik Oke, kalau baik Enci tadi dan Bunda Puan, Winda. kita masih spesial di program pemerintah Provinsi Riau, The Puan Riau, episode Puan, edutainment dari kita pertama ada Angelin, Bunda Winda, ada Bunda Nancy, dan nanti ada Dr. Jufriman dan serta ada Ibu Ica. Silakan dari Sia langsung Bunda Winda. Iya, kalau tadi sudah saya dengarkan lantunan pantun dan lantunan syair, sekarang saya ingin menghibur para pendengar kita malam hari ini, khususnya di IG, The Puan, yaitu saya akan membacakan sedikit gurindam. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buanglah perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan memalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Dengan Bapa, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Terima kasih. Oh, keren, applause ya. Oke, itu dia perform dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempurah, Kabupaten Siak. Dan beliau juga sangat konsen terhadap pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Kalau enggak akan riweh terkait dengan bully ini ya. Oke, saya ke Bunda Nancy ya. Udah dikenalin tadi konselor luar biasa. Malam hari ini spesial hadir di The Puan dari episode Puan Edutainment. Baik Bunda Nancy, boleh tahu dong secara draft ini ya, bully yang terjadi kita lihat di luar sana pasti dong banyak anak-anak yang nggak melapor. Ini bagaimana sih sebenarnya anak-anak yang membuli ini dari kehidupan keluarganya? Boleh diinformasikan kepada kami. Ini atas dasar apa nih mereka ini ketika di luar rumah mereka terbiasa membuli orang? Apakah ada yang salah di sistem di rumah atau seperti apa? Menurut pandangan Anda, silakan Bunda. Terima kasih Mas Tri. Salam kenal untuk si cantik ya dari SMP 4 ya nak ya? Ya. Iya. Salut buat kakak yang sudah berprestasi. Kemudian kepada Bunda Winda yang luar biasa ya. Ini penuh makna yang disampaikan. Gurindam ya Bunda ya? Iya. Iya. Iya, luar biasa. Banyak saya belajar hari ini. Pada remaja bahwa bullying istilahnya ya, perundungan itu istilahnya secara konsep perilaku bullying itu digunakan bagi si pelaku ya di dalam perilakunya melakukan tindakan kekerasan ataukah mengintimidasi. Nah, jadi mereka melakukan intimidasi ini itu banyak bentuknya. Ada yang secara psikis, ada yang secara psikologis,
ada secara verbal dan ada secara sosial. Nah, contohnya yang paling ringan itu adalah di remaja, yang kita tahu perilaku bullying itu sekarang ada yang tradisional. Nah, ini perilaku yang langsung tampak dan tatap muka langsung dengan si pelaku. Korban langsung bertemu dengan si pelakunya. Nah, yang perilaku bullying kedua adalah bullying secara online. Itu yang sekarang marak terjadi, Mas Tri ya, Mbak Adinda Anjeli ya, Bunda Winda, iya, dan para audiens yang lagi mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini, perilaku yang lebih tidak nampak dan tersembunyi itu, yang hidden istilahnya ya, terhidden, itu yang di online. Jadi istilahnya sekarang yang lebih marak itu adalah cyberbullying. Nah, ada kasus yang terjadi di daerah Banten ya, siswa SD yang dia diperolok-olok temannya, kemudian secara online diupload di medsos. Nah, ini lebih bahaya lagi, secara tatap muka dilakukan, itu yang perilaku bullying secara tradisional, dan secara cyberbullying, itu yang dilakukan melalui medsos. Nah, kalau terkait perilaku ini, mungkin mudah kita melihat dan memantau dari awal, pencegahan awal, sebaiknya kita lakukan Mas Tri, De Angelin ya, Bunda Winda, itu preventif. Si pelaku terhadap korban. Jadi ada pelaku bullying, ada yang tukang soraknya, itu yang supporter ya, kalau main bola itu ada yang nyorain ya Bunda Winda ya. Go, kanan, kiri, seperti itu. Nah, ayo gitu. Nah, seperti itu yang di lingkup SD. Atau yang lebih ininya ke anak-anak SD. Kalau yang di tingkat remaja awal, itu di tingkatan SMP, itu biasanya dilakukan sekarang ini memang lebih maraknya ya cyberbullying. Jadi mereka melihat sesuatu itu karena ada sesuatu yang mereka tidak suka dan ini memang terencana. Jadi Mas Tri, biasanya pelaku ini seperti lingkaran setan. Pelaku biasanya itu adalah juga pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Nah, jadi seperti lingkaran gitu, ya? setan. Oke. Iya. Oke. Namun bagaimana Nah, jadi secara konsep tadi sudah sangat gamblang penjelasan. Nah, bagaimana ini, apakah juga ada peran keluarga ini yang membuat pelaku-pelaku bully ini termotivasi, atau ada hal yang harus dilakukan keluarga agar anak-anaknya tidak menjadi pelaku pembuli? Seperti apa ini harusnya? Nah, untuk preventif tadi, pencegahan di awal, memang pengawasan paling utama itu adalah dimulai dari pola asuh orang tua. Jadi memang dari rumah, dan yang sifatnya lebih banyak itu adalah outdoor. Kalau indoor seperti formalnya di dunia pendidikan, yaitu di sekolah, satuan pendidikan, itu biasanya cuma 20%, Mas Tri. Jadi yang lebih banyak pengaruh itu adalah dari luar. Di luar dari sisinya si anak, begitu. Nah, bentuk dari perilaku bullying tadi, itu dilakukan yang paling terhidden itu adalah secara psikologis. Contoh adalah posisinya mencibir, ya. Kemudian dengan sikapnya dia lakukan itu berulang-ulang, akhirnya itu menjadi satu karakter. Nah, dan ini menjadi watak bagi si pelaku untuk memulai dan mengulangnya kembali. Pada saat mereka punya satu kelompok atau grup. Oke, sepertinya gangguan sinyal. Mudah-mudahan Jadi kembali Bunda Nancy bisa dari pihak keluarga, ini mungkin bisa menjadi satu masukan buat para orang tua, ya. Makanya saya berharapnya Bunda Winda, karena kita di satuan pendidikan, saya berharap orang tua murid juga diundang pada rapat-rapat tertentu
terkait sosialisasi atau diseminasi terkait pencegahan bullying di awal. Oke, nanti kita buat Nah, ya sosialisasi virtual oh bersama-sama ya, ya. Oke, baik. boleh Mas Tri. Ini sangat Mungkin sangat saya baik juga ingin sekali. langsung mengerucutkan pertanyaan ini, Bunda Nancy. Seperti Ya, apa sih kita mengenali anak-anak di rumah ini yang kayaknya anak-anak kita atau ponakan kita ini kategori yang suka membuli. Jadi ada hal yang bisa diambil sikap para orang tua meyakinkan diri bahwa ya. pembuli itu tidak baik. Saya juga ingin mengetahui nih, anak-anak yang suka membuli ini apakah kedepannya ada impact tertentu ini yang mungkin harus diwaspadai para orang tua atau anak yang suka membuli orang lain. Iya, ini adalah perilaku yang memang harus diwaspadai dalam tanda petik. Kita harus menciptakan dan bisa menciptakan situasi, kondisi yang nyaman buat anak. Ya, jadi bagaimana lingkungan yang tadi nyaman, dia tidak terkontaminasi, itu memang kita para orang tua punya peran yang sangat penting. Di samping pola asuh dari usia dini, ya Mas Ria. Nah, jadi bimbingan orang tua pada saat dia menonton, kita tetap memantau. Apakah saat ini gadget dilarang? Oh tidak, anak-anak tidak bisa dengan kodrat zamannya dilarang menggunakan Android atau gadget atau smartphone. Kenapa? Karena dunia sudah di tangan mereka. Nah, tanpa kita batasi, mereka sudah bisa lihat yang macam-macam, Mas Tri. Nah, ini yang harus kita harus benar-benar piawai bahwa kita selaku orang tua benar-benar memang memantau dalam artian ikuti kodrat zamannya anak dan orang tua melihat pengawasan itu dari jauh dengan siapa dia berteman. Nah, jadi sesibuk apapun orang tua tetap memantau dari jauh. Ini mungkin saran yang terbaik untuk jika dia tidak merasa, mungkin kita juga akan kehilangan mereka lambat laun. Nah, kemudian bagaimana perannya satuan pendidikan? Disinilah perannya kami untuk benar-benar ikut ambil andil terhadap perkembangan mereka. Nah, contoh salah satu kegiatan nih Mas Tri, pusat informasi konseling remaja. Ya, mungkin ada di sekolahan ya Bunda Winda ya. Kebetulan saya sempat juga dulu mendampingi anak-anak berkreasi, beraktivitas positif melalui bidang seni dan bakat mereka. Nah, ini salah satu jalan jembatan buat mereka secara positif berekspresi, diikuti oleh generasi remaja yang zamannya mereka, begitu Mas Tri. Oke, baik, saya beralih ke Kak Angelin dulu, si cantik yang satu ini. Nggak nyangka ya SMP, tapi udah worth it banget ini untuk berkiprah di tingkat nasional. Kak Angelin, dari pengamatan mungkin di SD bisa flashback lagi atau di SMP saat ini, yang membuli Kak Angelin saat itu seperti apa sih anaknya? Apakah dia punya kelebihan yang dia banggakan sehingga dia dengan mudahnya memperolok-olok atau merendahkan orang lain atau teman-teman yang lain? Menurut Kak Angelin seperti apa ini? Ya, jadi orangnya itu menurut saya dia cantik, lumayan lebih dari saya, tapi sekarang udah jadi teman, jadi udah nggak ada masalah lagi. Oke, jadi sejak Kak Angelin ini punya potensi jadi sahabat ya. Oke, baik Kak Angelin ini karena menyabet gelar Putri Anak Riau. Kira-kira nih ada nggak kira-kira Kak Angelin punya semacam keinginan gitu ya, sebuah visi yang atau yang kakak bisa implementasikan bagaimana anak-anak di Riau ini tidak melakukan pembulian. Kira-kira Anda punya pandangan seperti apa ini agar anak-anak Kak Angelin ini tidak menjadi pelaku pembuli? Jadi saling support dalam kelebihan masing-masing dan juga tidak berkomentar dalam kekurangan satu sama lain. Oke, baik. Sebagai anak muda, pasti Anda melihat setiap anak punya kelebihan dan kekurangan. Ya, tidak semua anak muda mudah bergaul atau ada yang sifatnya introvert dan lain sebagainya.
Ini bagaimana kira-kira Anda punya masukankah kepada manajemen sekolah? Karena tidak bisa kita menyamakan anak yang pendiam dan tidak pendiam, periang dan pendiam. Ini kan punya perbedaan yang cukup mencolok begitu ya. Ini Anda punya pemikiran seperti apa nih? Sebagai anak muda, sebagai influence anak muda, tentu Anda punya masukan ini. Ada Bunda Winda, ada konselor spesial malam hari ini. Apa yang bisa Anda tuturkan kepada beliau-beliau dan publik yang saat ini melihat kita berbincang terhadap tema bullying? Jadi kalau misalkan ada guru sedang mengajar, terus ada yang tidak bisa jawab atau tidak bisa kasih jawaban kalau guru bertanya, itu anak itu jangan dijudge dulu. Jadi biarkan mereka, jadi kasih mereka kesempatan. Misalkan mereka ingin mencari buku, seperti mungkin lagi kuis, tapi boleh lihat buku. Jadi biarkan mereka lihat buku dulu gitu. Jadi kasih kesempatan untuk anak itu. Kalau yang lain sudah dapat nilai, kasih dulu kesempatan buat anak. Oke. Baik, thank you ya buat semua yang lagi nonton. Ini sebuah motivasi dan juga pandangan seorang influence muda anak Riau. Ada Angeline Putri anak Riau tahun 2022. Keren banget dan kayaknya nanti harus kita undang off air ya bunda-bunda. Kita ajak roadshow ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi dan banyak anak-anak Riau yang keren seperti si cantik yang satu ini. Saya balik ke Bunda Winda yang gencar ini di sekolahnya sebagai sekolah yang keren ya. Tadi sudah punya strategi agar bully ini bisa stop di SMP Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak. Saya juga ingin melihat bagaimana dengan sebuah inovasi yang dilakukan tadi. Apakah ada cukup signifikan ini penurunan angka pelaku pembulian di sekolah Bunda? Iya. Adapun upaya yang kami lakukan dari pihak sekolah, pertama agar tindakan bully ini bisa dikurangi. Pertama kita salurkan bakat-bakat anak kita kadang tidak tersalurkan. Nah mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan ya, eskul ya, sehingga mereka bisa untuk mengisi waktu-waktu luang mereka itu ke arah yang lebih positif ya. Kemudian juga di sekolah saya yang saya lakukan itu dengan keluarga besar SMP 1 Mempura, itu memang rutin kami mengundang orang tua siswa dan mensosialisasikan kepada ayah bunda dan terkhusus kepada ananda kami tentang bully ini, perundungan ini, bagaimana nanti terjadi dalam lingkungan sekolah, bagaimana cara mengatasinya. Karena apa? Orang tua dan staf sekolah dan juga warga sekolah ini harus memiliki peran yang luar biasa agar pencegahan terhadap perundungan ini bisa sama-sama kita ini kan, kita kuatkan, tidak hanya sebelah pihak. Jadi orang tua juga berperan, pihak sekolah, warga sekolah juga berperan, dan juga ananda. Nah, di sekolah saya itu ada namanya agen perubahan yang dibentuk dari kementerian juga, bekerja dengan UNICEF. Mereka inilah yang mensosialisasikan di sekolah tentang agen-agen perubahan, kemudian mensosialisasikan dengan tamu-tamu, karena di sekolah saya walaupun di sebuah perkampungan di Mempura sering didatangi tamu-tamu. Nah, di saat tamu-tamu datang mereka membuat ada jingle-jingle anti perundungan, kemudian ada senam-senam anti perundungan, kemudian juga tepuk-tepuk perundungan. Ini memberikan semangat buat para peserta kita untuk lebih berekspresi. Nah, ini salah satu inovasi yang mungkin kami lakukan, sehingga guru-guru olahraga saya pun saya suruh ini Mas Tri, agar menciptakan senam perundungan, bukan yang ada di YouTube tapi hasil karya guru olahraganya saya pingin. Kemudian juga jingle dari agen perubahan yang sudah dibentuk tadi, mereka ini membuat semacam kegiatan, ada drama, ada kegiatan drama tentang bully, kemudian lagu-lagu, dan ini juga sudah kami lakukan. Karena di sekolah penggerak ini memang harus disosialisasikan tentang perundungan dan anti bully. Walaupun masih ada, tapi minimal dengan kita mensosialisasikan program anti perundungan kepada orang tua, para peserta didik, dan juga masyarakat, ini memberikan pencerahan, memberikan informasi yang bisa salah satu untuk mencegah terjadinya perundungan yang sudah kami lakukan nyata di SMP 1 Mempura. Kemudian juga setiap hari
misalnya hari Kamis senam ataupun pramuka, ini mereka itu ada yel-yel. Jadi kan semangat itu, ada yel-yel anti perundungan. Dan yang di YouTube boleh, saya kata, tapi mereka harus menciptakan supaya mereka berinovasi, ada sesuatu hal yang baru. Dan juga saya wajibkan guru seni dan guru tari itu menciptakan senamnya. Dan boleh nanti saya kirim sama Mas Tri, ada guru olahraga saya namanya Pak Ajib Seropandi. Dia membuat jingle dan juga senam dari anti perundungan. Bukan yang ini yang ada di YouTube, tapi hasil karya guru. Biar guru itu selalu berinovasi juga gitu. Jadi tidak hanya anak, tapi diawali dengan diri kita. Dan saya selaku kepala sekolah selalu mensupport, memberikan motivasi kepada guru-guru hebat saya, siswa-siswi hebat saya, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan positif ini memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk lebih bisa mengeksplor dirinya mereka gitu di dunia pendidikan khususnya di sekolah begitu. Oke, baik. Wow, Bunda Nancy ini kalau dilihat ya usaha seorang kepala sekolah SMP yang satu ini, yang di sebelah kita ini, yang cantik ini, itu begitu maksimal dan optimal gitu ya. Jadi dia sudah melakukan semua lingkungan sekolah elemennya, baik itu guru, baik itu anak-anak ini dicoba setiap hari itu diingatkan bahwa ayo jangan melakukan perundungan dari menciptakan jingle, senam dan lain-lain sebagainya. Ini kayaknya kita akan berdampak signifikan kalau setiap hari kita diingatkan, dijejali dengan jangan melakukan bullying, katakanlah. Saya pikir itu akan efektif sekali. Namun saya juga ingin dengar ini dari Bunda Nancy. Sudah dilakukan hal seperti ini. Ini sekolah kan sudah sangat care ya, sangat memproteksi agar jebolan SMP Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak tidak ada lagi pelaku-pelaku perundungan. Ketika sudah di luar sekolah, bagaimana tanggung jawab masyarakat? Bagaimana tanggung jawab keluarga? Ini harusnya bisa seimbang, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Apa nih supaya ini bisa bekerja sama? Tadi kan udah ada cara sosialisasinya begitu. Nah, untuk tanggung jawab masyarakat harusnya seperti apa ini agar ini bisa sama-sama kita bergerak untuk menghentikan pembulian ini, Bunda Nancy? Iya, benar sekali Mas Tri. Apa yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan, kemudian pola asuh dari keluarga yang baik untuk anak-anak yang baik dan cerdas, ya, itu tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi serta kolaborasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, serta pembuat kebijakan yang ada di pemerintah kita. Nah, bagaimana tidak lanjutnya actionnya? Untuk di awal sebenarnya, kalau hanya sebatas sosialisasi, saya rasa mungkin tidak akan sampai kepada actionnya. Jadi dimulailah dari diri sendiri, sekali lagi saya katakan, tetap mulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita merefleksi diri kita terkait apapun sifatnya yang negatif, itu kita berikan kepada peserta didik dan anak kita yang ada di lingkungan, baik itu di rumah, sekolah maupun masyarakat. Dan kita bersinergi bersama-sama, bekerja sama. Saya rasa yakin dan percaya bahwa ini bisa dilakukan di lapangan. Tetapi sekali lagi, jika kita tidak bisa memulai dari diri kita, maka action ini nggak akan terjadi, Mas Tri. Jadi saya selaku guru juga di setting pendidikan, yaitu di SMK Negeri 2 Pekanbaru sebagai kita melakukan untuk kepiawaian kita menjaga dan memantau serta mengawasi anak-anak tercegah dari perundungan ini, saya yakin kita akan bisa meminimalkan pelaku bullying ini akan melebar dan akan menyebar kemana-mana, terutama di lingkungan yang terdekat dulu. Jadi kita jangan berpikir yang luas dulu, tetapi mulailah dari yang di sekitar kita dulu, Mas Tri. Mungkin itu sedikit tips untuk pencegahan awal. Karena jika tidak action mulai dari diri kita, itu tidak akan berjalan dengan yang kita harapkan. Nah, jadi mulailah dari yang kecil dulu, membuat satu aksi yang positif buat anak-anak seperti yang Bunda Winda lakukan di satuan pendidikannya, dan ini bisa kita sharingkan pengalaman ini dengan satuan pendidikan yang lain. Dimulai dari tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di dekat kita. Mungkin begitu. Oke, baik. Halo. Baik, sebelum nanti tersambung lagi dengan Kakak Angelin, kayaknya terputus ya. Iya. Dan juga kita ingin dengarkan dulu sebuah pesan komersial informasi gaya hidup sehat. Mudah-mudahan Dr. Jufriman bisa gabung. Tentunya setelah nanti bisa Angelin bergabung kembali. Kita ingin dengarkan informasi mengenai CTPS ini seperti apa. Biasanya ini beliau-beliau tampil berdua dengan Neng Ica malam hari ini. Kayaknya Neng Ica lagi something. Assalamualaikum Bunda-Bunda. Waalaikumsalam. Pak Dokter ya. Sepertinya ada yang bunyi di sana soundnya ya. Ya, Dokter sehat ya? sehat. Bunda-Bunda sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia, Informasi Bunda. hari Oke. ini tentang bullying sangat menarik, Bunda. Baik. Iya. Dr. Jufriman, kita masih bersama di program Edutainment Puan malam hari ini. Dan sebelum nanti kami lanjutkan tentang bullying, kami ingin dapat informasi gaya hidup sehat dari dokter. Dan malam hari ini dokter kebagian tugas untuk kasih informasi buat kita bersama bahwa CTPS itu apa dan seperti apa ini tahapan-tahapan dari CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Dr. Jufriman, silakan. Oke. Mas Tri, Assalamualaikum Mas Tri, warahmatullahi Bunda Winda. wabarakatuh. Izin saya sebentar dokter menyampaikan. Saya Boleh, sedikit mobile mungkin beralih tempat. Jadi sambil mendengarkan dokter, saya lagi mobile ya, nggak apa-apa izin ya. Boleh, nggak apa-apa Bunda. Silakan. Oke, silakan Iya. Bunda. Hati-hati di Oke. jalan ya Bunda Nancy. Tetap. Iya, insya Allah saya masih dengerin. Ya. Oke. Silakan Dr. Jufriman. Oke, terima kasih Bung Tri. Selamat malam Cik Puan dan Tuan di rumah. Saya akan menjelaskan tentang tema kali ini yaitu CTPS, cuci tangan pakai sabun. Di sini kan di rumah tentunya orang kan apalagi sekarang lagi saatnya COVID ini penting sekali kita menjaga kebersihan tangan dengan tentunya pakai sabun. Jadi di sini kenapa pentingnya cuci tangan? Karena satu, supaya tangan itu bersih. Kedua, membebaskan tangan dari kuman dan mikroorganisme. Ketiga, menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh. Dan keempat, mencegah penularan melalui kontak. Kontak di sini ya tadi tangan tadi. Gitu. Jadi penting sekali kita mencuci tangan menggunakan sabun. Kenapa harus menggunakan sabun? Karena sabun dapat membunuh kuman-kuman, bakteri, dan mikroorganisme di tangan. Kalau cuma cuci tangan hanya menggunakan air itu banyak sekali mengandung kuman, bakteri, penyebab penyakit, dan kuman tersebut bisa pindah ke tangan kita, lalu ke tangan yang kita pegang tadi. Lalu akan masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan penyakit seperti diare, muntah-muntah, dan sebagainya. Nah, tadi itu gunanya sabun adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran serta kuman-kuman di air dan di tangan kita, gitu. Terus kenapa sih kita itu penting menggunakan sabun saat mencuci tangan? Satu, itu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan serta mencegah penularan penyakit seperti diare, COVID. Pada saat ini Bunda, COVID kan sangat digencar-gencarin dengan mencuci tangan kan. Padahal mencuci tangan ini sendiri sudah dari sejak dahulu Bunda. Udah sering kita sarankan untuk menggunakan sabun. Terus penyakit disentri, kolera, ispa, flu burung, flu babi, tipus, cacingan, dan lain-lain. Oke, Tangan Dr. menjadi Jufriman, bersih. mungkin bisa lebih singkat lagi. Ini tahapan-tahapan untuk melakukan CTPS ini boleh digambarkan seperti apa nih gerakan-gerakan? Karena kan orang taunya cuci tangan itu biasa saja, ambil sabun, ambil air, kemudian gosok biasa. Apakah itu sudah cukup atau seperti apa sebaiknya? Ya, ada nih sebaiknya yang kita perlu perhatikan ya Pak Tri. Pertama yang kita harus siapkan yaitu pertama basuh tangan dengan menggunakan air bersih. Air di sini yang bersih seperti air mengalir di wastafel atau di keran air yang mengalir. Jadi jangan mencuci tangan tadi dengan air yang menggenang, tapi dengan air yang mengalir.
Pertama kita siapkan dulu basuh tangan dengan air yang mengalir tadi di bawah keran, lalu tuangkan sabun secukupnya, sabun cair, ya sebaiknya sih sabun cair ya, jangan menggunakan sabun batangan karena sisa kuman bisa menempel di sabun batangan. Jadi saya sarankan menggunakan sabun khusus cair yang untuk tangan. Terus yang ketiga, kita dapat menggunakan langsung kita gosok itu tangan, gosok tangan tadi, tangan punggung tangan tadi keduanya dengan sela-sela jari kita gosok dengan menggunakan sabun dan Oke, maaf air Dr. tadi. Jufriman, bisa agak pelan-pelan dan tangannya bisa dihadapkan ke fokus kamera, jadi kami bisa melihat dengan jelas ini, ya Bunda ya. Silakan Dr. Jufriman, diulang. Oke, tadi sudah ditaruh sabunnya di sabunnya tadi di telapak tangan tadi. Lalu kita usap-usap tadi tangan tadi dengan yang ada sabunnya. Kita gosok-gosok sampai ke sela-sela jari. Sela-sela jari kita ini. Kiri dan kanan. Kita gosok-gosok, usap-usap sampai sela-sela jari. Seperti ini. Jelas, Pak Tri? Oke, jelas. Kemudian tahapan berikutnya? Kemudian tahapan berikutnya kita menggunakan jari-jari sisi bagian dalam dan kedua tangan saling mengunci. Seperti ini. Seperti ini jelas? Oke, tangannya agak jauh dikit dari kamera biar oke, cukup jelas. Oke. Oke. Oh, begitu ya, mengunci. Oke. Bunda Winda jelas ya, Bun? Jelas, Bunda. Oke, Bunda Winda bisa sambil ikutan, Bun. Bunda bisa praktekkan juga sekaligus. Oke. Ya, betul, Bunda. Dibantu praktis ya. Betul. Lanjut. Yang tahapan berikutnya, Dokter. Kiri dan kanan. Oke. Sudah mengunci, lalu kita gosokkan ibu jari kiri berputar. Bunda, seperti ini. Oke. Berputar seperti ini. Dan sisi jari berikutnya kita putar. Gitu. Terus berikutnya punggung tangan kita gosokkan punggung tangan dengan ujung-ujung jari kita ini. Di sini. Yang Ini sisi untuk yang di kuku ya? Atau apa ini? ya di kuku. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari bagian kukunya itu pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. Seperti ini. Punggungnya biar kuku-kuku di sela-sela kuku itu kuman-kumannya bisa terhapus seperti ini. Lalu kemudiannya jelas? Oke, berikutnya pergelangan. Selanjutnya kita bersihkan pergelangan tangan. Oke. Pergelangan Jadi tangan total ada penting 6 karena ya, Dokter ya? ada 10 sebenarnya. Oh, ada 10 sebenarnya. Oke. Di sini pergelangan tangan kenapa penting? Karena di sini kan kita ada aksesoris seperti jam tangan, gelang-gelang. Nah, itu ya Bunda itu Winda bisa membawa emas gitu ya. ya, di sini juga harus dibersihkan dengan sabun. Sudah ini kita bersihkan di pergelangan tangan, terakhir kita bilas dengan air mengalir tadi semuanya sampai di pergelangan tangan. Sudah selesai 10 langkah yang tepat CTPS tadi. Oke, baik. Dr. Jufriman, sebelum harus meninggalkan ruang spesial ini, kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan agar kita sadar pentingnya CTPS atau cuci tangan pakai sabun? Oke, saya menghimbau kepada masyarakat di rumah, kepada masyarakat Indonesia, supaya membudayakan CTPS dari diri sendiri dan membiasakan melakukan CTPS di setiap kegiatan gitu. Mau masuk ke kantor atau mau makan atau sesudah makan atau sesudah berjabat tangan, kita wajib untuk CTPS. Kenapa menggunakan pentingnya CTPS ini? Ini sudah lama. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita sudah diharapkan untuk melakukan CTPS, dan sejak terjadinya corona ini maka digiatkan lagi. Padahal hal ini hal yang sepele tapi penting sekali. Dan saya mengharapkan supaya
kampanye CTPS ini dapat dilakukan di setiap ruang di masyarakat. Dan kita harapkan agar dibentuknya suatu duta seperti duta Putri Angelin tadi ini, kita bikin suatu duta CTPS untuk menghimbau kepada masyarakat, dan pada umumnya itu di sekolah-sekolah yang paling penting. Oke, Di baik, baik. sekolah-sekolah, Baik, perkantoran. masukannya bagus. Ini Bunda Winda, bagaimana nih tadi ada saran dokter nih agar di sekolah ini juga ada duta CTPS ini, cuci tangan pakai sabun. Ya, Bunda, Nah, gimana saya nih Bu? Bisa langsung diapresiasi supaya atau direspon Bunda? Silakan Bunda. Oh di siap, action ini luar biasa. Insya Allah nanti kita ada duta untuk ini yang bagaimana cara yang sudah disampaikan oleh dokter. Jadi ada inovasi juga yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Harus saya tangkap nih peluang ini nih. Ini Ya, inovasi-inovasi Bunda. yang harus salah Oke. satu bentuk mensosialisasikan kepada peserta Ya, didik juga ada duta. Apa namanya saya lupa? duta Duta CTPS, duta CPTS. Ah, ini CTPS luar cuci biasa. tangan pakai sabun. Ya benar, cuci tangan pakai sabun. Jadi Penting. memberikan semangat inovasi juga buat sekolah dan harus Benar, Bunda. disosialisasikan dengan adanya duta tadi. Dan ini memang Iya, belum Bunda. saya lakukan, tapi ini juga menjadi PR buat saya selaku kepala sekolah penggerak di SMP 1 Mempura. Terima kasih Pak Dokter atas masukannya. Insya Allah ke depan ini jadi suatu inovasi buat sekolah saya yang akan insya Allah kami lakukan. Amin. Siap. Amin. Baik, Terima terima kasih kasih. Dr. Jufriman atas waktunya, dan demikian spesial informasi dari Dr. Jufriman, CTPS cuci tangan pakai sabun, yang keren banget untuk kita simak ya. Oke, baik, kita juga lagi menunggu bagaimana Bunda Nancy bisa bergabung kembali memberikan gambaran publik, keluarga, dan orang-orang di luar sana selain lingkungan sekolah atau kalangan dunia pendidikan care terkait dengan stop bullying ini. Namun sebelum kita akan terima Bunda Nancy, saya ingin mengingatkan untuk Angelin. Kak Angelin mungkin bisa ada perform yang bisa ditampilkan. Jangan mau kalah sama Bunda Winda. Mungkin ada kepiawaian apa ini, tarik suara kah, puisi kah, atau apa ini kira-kira mau disampaikan ke publik? Ayo dong, pasti ada ini. Bakat Nyanyi saya, bisa? enggak, bakat saya dinari. Oh, dinari. Boleh dong kalau dari jauh-jauh gerak-geraknya dikit ya Bun ya. Iya benar. Oke, bisa nanti ya dibantu dengan mama papa, di playbackkan musiknya dikit, gerakan dikit, di gerakan intinya aja nanti di akhir, mudah-mudahan nanti di prepare ya Kak Angelin. Baik, sebelum nanti kita akan lihat lagi performnya Bunda Winda, saya kasih pertanyaan dulu buat Kak Angelin. Kak Angelin, sekarang gimana nih dengan persahabatan ketika sudah meraih Putri Anak Riau? Tentu banyak teman, kemudian banyak orang-orang yang ingin join berteman dengan Anda, begitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Anda apakah juga melakukan filter ini terhadap teman-teman, dan juga bagaimana Anda membentengi agar hal-hal negatif sana tidak masuk di diri Anda? Seperti apa ini, Kak Angelin? Saya memilih teman saya yang kalau yang kasar cukup yang kenal aja, yang ngomongnya kasar gitu. Kalau tentang pertemanan, saya agak memilah tentang pertemanan saya. Oke, baik, baik. Kemudian seperti apa ini Anda melihat orang-orang di luar sana yang punya gap-gap, seperti tadi juga yang punya potensi ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik ini, Kak Angelin? Mengajak mereka dengan kegiatan hal positif. Ya, seperti apa kira-kira? Mungkin kalau yang cewek belajar tentang tata rias atau yang lain yang lebih feminim gitu. Oke, baik. Baik, sepertinya saya dapat pesan ini DM ini Bunda Winda. Ada yang dendam dengan Bunda Winda. Tadi Bunda Winda berpantun, berpuisi. Kayaknya Dr. Jufriman kayaknya juga harus berpuisi. Makanya saya minta masuk lagi. Silakan, apakah seorang dokter juga bisa berpantun atau berpuisi? Atau bisa nyanyi ini, Dr. Jufriman? Karena ini juga dokter gaya hidup sehat, jari depuan harus bisa seni, gitu ya Bun ya? Karena kalau nggak bisa seni, nggak masuk di depuan.
Oke, Dr. Jufriman ini mau apa nih? Mau nyanyi atau mau pantun nih? Mau kasih pantun nih buat bunda-bunda dan Adinda. Oh siap, cakep, mantep, berdelau. Tadi buru-buru ini mau ngasih pantun tadi sampai lupa nih. Saya mau tetap Oke, mau ngasih pantun nih buat bunda sila. dan Adinda. Oke, Langsung. saya mulai ya. Jalan-jalan ke Singapura. Cakep. Tidak lupa membawa dasi. Mantap, Terima kasih kepada Adinda dan bunda-bunda cakep, Cakep. sudah jadi narasumber di sini. berdelau. Oke, terima kasih Dr. Jufriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini jobnya Bunda Winda diambil sama Dr. Jufriman ya. Besok bakal nggak diundang kalau ke Siak nih sama Bunda Winda nih. Oke, baik Bunda Nancy, di manakah Anda? Semoga bisa bergabung dengan kita di sini. Oke. Baik, sebelum kita nanti lihat performnya Angel bisa tampil perform nari ya. Tadi udah janji, silakan disiapkan musiknya. Kalaupun tak ada musik, biar nanti Bunda Winda bantu musik, nanti Angelin yang goyang. Oke. Baik, sebelum ke Bunda Winda, saya ke Bunda Nancy, silakan Bunda Winda, saya ingin perform lagi ini karena wanita sejuta bakat dari Kabupaten Siak. Bunda Winda, sila. Siap. Tadi saya membawakan gurindam dengan berbagai irama. Sekarang saya nak senandung menidurkan anak. Jadi tradisi kita orang Riau ini harus kita lestarikan agar para generasi muda kita ini tahu kearifan lokal yang ada di dunia pendidikan khususnya kepada generasi muda. Saya akan menyenandungkan, kalau di Siak itu terkenal dengan senandung menidurkan anak ataupun mendodoikan anak. Sallallahu, ini ibaratkan anak. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, la ilaha illallah, Nabi Muhammad kekasih Allah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tidaklah sayang, tidaklah manja, jangan menangis, mak dodoikan. Tidaklah sayang, pemata intan, cepatlah besar, mak doakan. Tidak ya sayang anak mak belum juga tidur Agi dah malam dah. Bangkau belum juga balik lagi melanggai Mak dah ngantuk nih sayang. Ngapa anak mak belum tidur lagi? Basah. Rupa lampen anak mak ni. Tunggu kejap sayang mak ganti dulu sayang perut anak mak gembong. Tunggu mak ambil kejap ya kunyit ni Kejap sayang Tidur sayang ya. Abang kau kejap lagi balik ni nak. Tidur sayang ya. Tidur ya sayang. Tidurlah tidur. Tidurlah manjung. Cepatlah besar bunda doakan. Jadilah anak yang
Tidaklah sayang, tidaklah manjung. Tidur ya sayang. Alhamdulillah ada tidur anak emak sayangnya. Terima kasih, terima kasih. Tertidur lah saya nih. Oke, itu dia. Waduh, Bunda Winda. Keren banget ya. Bunda Winda Harniati MPD. Encik Tuan dan Puan, beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak ya. Keren. Kayaknya nanti ke depan The Puan dedikasi untuk perempuan dan anak ini harus buat konser ini spesial The Puan Siak ya. Nanti kita bilang sama Ibu Kadis, Ibu Fahriza. Mudah-mudahan Kadis di P3 P2 KB Provinsi Riau segera komunikasi dengan dinas yang di sana untuk buat konsernya The Puan Siak ya. Dan saudara, kita masih bersama dengan keren nih, ada konselor sekolah, ada Ibu Nancy Edriati SH SPD MPD Cihati, keren banget, ini juga panjang banget ini ya. Dan ada si cantik juga dari SMP Negeri 4 Angelin Rai Hidayat, beliau adalah putri anak Riau. Tadi sudah ada gestar kita, ada Dr. Jupriman Jamalis yang sudah kasih info tentang CTPS, cuci tangan pakai sabun. Saya balik ke Bunda Nancy. Bunda Nancy, saya ingin Anda juga punya pengamatan khusus atau pandangan khusus terhadap pemerintah Provinsi Riau terkait hari ini juga program yang digelar oleh DP3AP2KB dari Provinsi Riau ini, untuk bisa tujuannya adalah bisa memberdayakan perempuan dan juga anak, kemudian melindungi perempuan dan anak dari hal-hal negatif. Dengan tema-tema yang diangkat malam hari ini, seperti apa Anda menilai komitmen pemerintah provinsi terkait kemajuan perempuan dan anak, khususnya anak-anak dan perempuan di Riau? Baik, Mas Tri. Apakah terdengar suara saya di sana? Sangat jernih, silakan Bunda. Baik, terkait kebijakan dari pihak pemerintah kita, ya, Provinsi Riau, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan mendukung apapun aksi dan tindak lanjut dari satuan pendidikan. Karena sekarang ini adalah implementasi kurikulum merdeka berbasis profil pelajar Pancasila. Ya, Bunda Winda ya. Betul sekali. Nah, jadi terkait kegiatan ini nantinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Karim, dan ini akan diimplementasikan nantinya di setiap pelosok daerah. Sekali lagi saya hanya menyampaikan bahwa apapun kegiatan nantinya ke depan yang disupport oleh pemerintah, saya yakin jika kita mulai dari diri sendiri, lingkungan yang paling terkecil yaitu adalah keluarga, kemudian kita mendukung support secara penuh apapun kegiatan peserta didik yang sifatnya positif untuk mengembangkan, ini akan didukung oleh pemerintah. Nah, semua itu tidak terlepas dari komunikasi kita, ya, dari lingkungan satuan pendidikan untuk kemajuan anak didik, yaitu generasi bangsa ke depan. Contohnya itu Adinda Angel ya. Nah, Angel dengan kondisi yang pernah menjadi korban bullying sendiri, itu mungkin menjadikan satu batu loncatan atau motivasi buat dirinya bahwa saya bisa lebih dari apa yang disampaikan oleh si pelaku. Ternyata si pelaku sudah menjadi teman baik dari Angel. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur dan acuan serta petunjuk bagi teman-teman yang lain bahwa di dalam kita hidup berdampingan sesama teman sebaya, dan kalau remaja sekarang mungkin lebih banyak percaya curhatnya itu ke teman sebayanya ya Mas Tri. Nah, jadi semakin kita menunjukkan yang positif, kegiatannya lebih berprestasi, mereka lambat laun akan terkikis. Ya, perilaku bullying itu akan terkikis dengan personal branding kita, bahwa kita
kita dipentingkan di tengah-tengah mereka. Nah, Adinda Angel telah membuktikan kepada teman-temannya di lingkungan satuan pendidikan yang letak geografisnya sangat-sangat di tengah kota, ya. Nah, ini menjadi satu barometer tolak ukur buat yang lain bahwa, wah ternyata dia sudah saya omongin nggak bagus atau begini, ternyata dia semakin berprestasi begitu. Nah, ini membuktikan bahwa mulailah dari diri kita, bahwa segala sesuatu itu, saya yakin apapun tindakan yang dilakukan orang itu negatif, itu akan memberikan satu yang positif kepada si korban bullying itu sendiri. Oke. Itu maksudnya. Oke. Mungkin begitu, Mas Tri. Baik, baik Bunda Nancy. Baik Bunda Nancy, satu hal lagi nanti juga sebelum ditutup oleh penampilan perform kembali oleh Bunda Winda, dan juga nanti kita ingin lihat persiapan si cantik Angeline ya, sesuai dengan tadi. Untuk ketiganya harus ada closing statement ini. Bunda Nancy masih bisa dengar? Oke, Halo, suaranya dengar Mas Tri? Oke, Bunda Nancy, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan kepada semua pihak, seperti program kita hari ini adalah program Dari sana yang kita coba oleh bukanya. ya Bun. Oke, baik. Baik, Bunda Nancy. Ya, Oke. Mas Tri, saya dengar. Oke, mungkin apa yang bisa disampaikan singkat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan ini terkait dengan program kita malam hari ini? Ya, baik Mas. Oke, apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait program kita malam hari ini? Baik. Untuk program selanjutnya, bagi peserta didik, ya, kita saling bersinergi seperti yang Bunda sudah kita Nancy, sampaikan tadi, Mas Tri. ya, Bunda Nancy. Ya. Apa yang bisa disampaikan untuk dinas, bukan untuk sekolahnya? Apa yang bisa disampaikan untuk dinas yang sudah menggesa program kita malam hari ini? Oke, baik. Sebagai pembuat kebijakan dan berada di dalam sistem ya untuk program ini, nantinya saya berharap kepada Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, dan seterusnya dilanjutkan secara birokrasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Saya berharap di setiap satuan pendidikan, Dinas mempunyai suatu kebijakan terkait bagaimana sosialisasi Bunda Nancy, pencegahan perilaku. Ya, Bun. Iya. Penyelenggara Ya. kita Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bun. Terkait dengan program ini, menurut Bunda seperti apa? Oh iya, baik. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, saya inginkan ada satu program yang terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya anak perempuan ya, khususnya untuk anak perempuan, untuk segera melakukan tindak lanjut ini ke bawah, langsung memang ke setting yang lebih kecil, yaitu Bunda Nancy, per kecamatan. maaf Bunda Nancy, terkait program yang kita lakukan ini, menurut Anda seperti apa? Saya kasih reward buat kegiatan ini kalau itu yang Oke, ditanyakan. itu dia yang kita tunggu-tunggu. Kita pengen dapat applause dari Ya. Bunda Nancy dari tadi. Oke, balik ke Bunda Winda. Menurut Bunda seperti apa kebersamaan kita malam hari ini? Dan apakah Anda kapok ketika diundang? Seperti apa ini? Silakan tuangkan unek-unek Anda. Iya, luar biasa, dan ucapan terima kasih dan bangga buat Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau bersama tim yang hebat, apalagi host yang hebat yang selalu menggiring kami ini ya. Ini kegiatan menurut saya sangat positif sekali. Salah satu memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan hebat untuk sukarelawan melakukan sosialisasi peran perempuan juga kepada dunia pendidikan ataupun di masyarakat. Ini yang harus digeza. Kalau perlu di setiap kabupaten dari pihak perempuan hebat Provinsi Riau ini dibentuk tim yang memang kita sukarelawan agar program ini tetap berjalan. Salah satu bentuk apresiasi kita juga bisa bergerak bersama bagaimana program bullying baik itu terhadap anak, perempuan, dan juga
eh, di masyarakat ini menjadi sesuatu yang banget gitu ya. Kenapa? Saya juga kemarin baru-baru ini hampir 2 minggu kemarin didatangi dari pihak Polres Siak, dari Satlantasnya kebetulan ibu-ibu begitu. Mereka ingin sekali juga bekerja sama dengan pihak sekolah. Perempuan-perempuan hebat ini bisa bekerja sama dengan mereka agar bisa merangkul. Ternyata di masyarakat, di dunia kita dulu itu banyak perempuan-perempuan dan juga anak-anak didik kita yang memang masih perlu kita berikan penguatan, penyadaran dan juga bimbingan ya. Kalau khusus di sekolah jelas inilah yang kami lakukan melalui ada agen perubahan yang sudah kami gezahkan di sekolah. Kemudian dengan mensosialisasikan bully ini kepada orang tua minimal 3 bulan sekali saat rapat kami sampaikan terhadap tamu-tamu dan juga dengan pemerintah daerah. Bisa juga dengan YouTube sekolah, bisa juga melalui kegiatan-kegiatan roadshow anti perundungan yang sudah kami lakukan. Dan saya rasa luar biasa ini program yang ditaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau ini langkah yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Riau khususnya umumnya dan juga di masing-masing kabupaten harus bisa nanti terbentuk perempuan-perempuan hebat yang secara langsung mensosialisasikan program ini kepada masyarakat umum dan juga kepada pihak sekolah dan juga tidak terlupa bekerja sama dengan dinas pendidikan yang ada di Provinsi Riau maupun juga di kabupaten kota dan khususnya di pemerintah daerah dan Provinsi Riau. Apresiasi luar Bersama biasa. kita bisa ya. Oke, thank you Ya, Bunda bersama Winda kita dan bisa. Oke, baik, closing statement ya untuk Kakak Angel. Kira-kira apa ini juga, karena ini jarang sekali ya kita mempertemukan generasi yang berbeda ya. Biasanya kan sepantaran, seusia gitu. Nah, saat ini ternyata siswa SMP ini bisa tune dengan kepala sekolah, dengan konselor pendidikan gitu kan, yang usianya jauh gitu. Ternyata bisa tune dan punya pandangan yang luar biasa. Yang ini juga bisa menjadi masukan bagi pemangku kebijakan seperti itu. Baik, silakan sampaikan pesan khusus ini Kak Angel untuk semua pihak ya, harus care aware terhadap anak-anak ya terkait dengan bully kita. Silakan Kak Angel. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan perasaan anak tentang dibully. Mengenalkan sekolah sebagai lingkungan yang aman dan bebas bully bagi anak-anak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi buat semua pihak. Mudah-mudahan nanti akan ada tematik luar biasa. Kita akan coba untuk nanti gali dari setiap kabupaten kota. Kita akan roadshow secara virtual, Depuan di 12 kabupaten kota. Ini hari ini di provinsi, mudah-mudahan episode berikutnya kita akan hadir Depuan Madani dari Kota Pekanbaru. Meskipun narasumbernya dari provinsi ya, dan juga kabupaten kota lainnya. Bunda Winda, terima kasih, sukses selalu. Bunda Nancy, Kak Angelin, jangan kemana-mana, ini adalah penampilan penutup kita. Kita akan nikmati sajian perform spesial dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mempura, Kabupaten Siak. Bunda Winda, Harniati MPD, sila. Siap. Saya ingin bergurindam karena saya memang termasuk hobi bergurindam yang tradisional itu. Saya akan bacakan sebuah gurindam dengan pasal 5 yang karangan Raja Hali. Jika hendak mengenal orang, lupa saya nadanya nih. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia.
berikutnya. Tahu pekerjaan tak baik, tapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kebanyakan orang yang muda-muda disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan itulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru dengan syaitan jadi berseteru. Pasal terakhir. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja, sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu, atas dirimu. Terima kasih. Wow. Oke, baik, terima kasih Luar sekali lagi biasa, untuk Bunda. narasumber kita luar biasa malam hari ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mampura Kabupaten Siak, Bunda Winda Harniati MPD, kemudian Konselor Pendidikan ada Bunda Nancy Edriati, dari juga Puspalan Jangkuning, serta ada dari SMP Negeri 4 Pekanbaru Angelina Rai Hidayat, Putri Anak Riau, serta Dr. Jufri Manjamali, spesial dari host Gaya Hidup Sehat Riau Care pada malam hari ini. Mewakili pemerintah Provinsi Riau, tentunya mewakili Kepala Dinas DP3AP 2KB, Ibu Haja Fariza SHMH, kemudian Kepala Dinas Kominfo, Bapak Erisman MH, yang tentunya sangat support dengan program kita The Puan Riau pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, Bunda Winda, Bunda Nancy, Kak Angelin, sukses kita bersama. Kita akan ketemu dengan tema-tema menarik lainnya. Jangan kapok, jangan bosan. Kita akan terus berkarya bersama-sama. Untuk info PKU, terima kasih. Untuk info Publik Riau juga terima kasih. Untuk semua yang sudah mendukung acara ini. Ayo sama-sama kita peduli dengan perempuan dan anak. Ayo kita bersama-sama membangun Riau, bumi lancang kuning. Untuk Riau lebih baik. Saya Tri, sampaikan terima kasih. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Bunda, Kakak. Salam stop kekerasan.